ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul Mukarram sahibul majlis akhuna wa ustadzuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari wa akhuna ustadzuna Dr. Endang Kiai Haji Mahmud Yunus, para alim, para asatiz, ahbab, bapak-bapak, alhamdulillah dengan iradah dan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bersama kumpul di majelis ilmu, majelis zikir Al-Faqir. Pada malam ini dapat menyertai dan insyaallah kita menyambung kajian kita setelah sebulan yang lalu tidak dapat hadir di majelis ini, dan alhamdulillah atas permintaan daripada Al-Faqir dan juga Ustadzuna Ubaidillah, bulan yang lalu diisi oleh Dr. Kiai Lukman Hakim. Nomor berapa di sini? Halamannya apa nomornya itu? Hah? Nomor anunya? Oh, hikam 63. Malam yuqbil, ya, malam yuqbil ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilahi bisalasilil imtihan. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari fi hikamihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa fuhumihi wa madadihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. نعم خلاص كأنه يعني nah, man ra'aitahu 70 katanya, yang 70.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-70 ya. Ya. Man ra'aituhu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dzakiran kullama alim fastadilla bizalika ala wujudi jahli. Barang siapa orang ya, jika engkau melihat seseorang dia menjawab segala apa yang ditanyakan dan mengungkapkan tentang segala apa yang ia saksikan dan menuturkan segala apa yang ia ketahui, maka demikian itu ya, menunjukkan akan adanya kebodohan orang tersebut. Ya. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il, ya. Orang yang engkau lihat dia menjawab segala apa yang ditanyakan. Hikmah ini kelihatannya berbicara tentang perkara yang umum ya, apa saja yang dia ditanya kemudian semuanya dia dapat jawab. Ya. Kita pernah mendengar Al-Imam Malik ya, ditanya berbagai pertanyaan, dia tidak semuanya dia jawab. Ada beberapa pertanyaan bahkan lebih banyak daripada apa yang telah dia jawab. Sehingga ada ungkapan man qala la adri faqad afta, katanya. Jangan takut bicara tidak tahu. Ya. Karena kalau semua yang ditanya seolah dia tahu, bukan menunjukkan bahwa dia pintar, justru menunjukkan bahwa dia bodoh. Ya. Justru orang yang pintar, yang alim maksudnya adalah dia tahu bahwa banyak lagi yang dia tidak ketahui. Maka dia tidak segan-segan, tidak ragu-ragu mengatakan la adri, tidak tahu. Sehingga mereka mengatakan man qala la adri, barang siapa yang mengatakan tidak tahu, faqad afta. Berarti dia telah menjawab dengan benar dan dia telah berfatwa. Tidak berarti fatwa itu mesti menjawab. Termasuk kalau dia tidak tahu, mengatakan tidak tahu, itu pun merupakan fatwa. Merupakan jawaban yang benar. Namun hikam ini tidak berbicara tentang itu, meskipun makna secara kaidah akal ya, redaksi hikam ini boleh ya, sebagai kaidah itu. Namun karena hikam ini adalah lebih sebagai menjadi buku tasawuf, masalah kerohanian ya, maka maksud daripada hikam ini lebih kepada masalah rohani ya. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan man ra'aitahu mujiban ya, jika engkau melihat orang yang menjawab an kulli ma su'il, dari segala yang ia tanya, maka yang dimaksud di dalam tasawuf ini, pertanyaan ini tentang apa gitu, dan kepada siapa ditanyakannya. Maka di dalam tasawuf ada dua orang lah katakannya. Pertama golongan salikin, muridin,
Yang kedua golongan arifin. Ya. Maka setiap seorang murid jika ditanya tentang ilmu yang melimpah ke dalam hatinya, atau seorang arifin mawahib atau isyraqat, itu istilah dalam tasawuf ya. Mawahib, anugerah-anugerah Allah ya. Isyraqat, cahaya yang terbit di dalam jiwanya yang menjadi milik seorang yang makrifat, yang arifin. Kalau dia menceritakan cuma sekedar menjawab pertanyaan akan apa yang diceritakan ya, dirasakan oleh jiwa muridin atau jiwa salikin ya, itu yang pertama. Yang kedua katanya wa mu'abbiran an kulli ma syahid dan dapat mengungkapkan tentang segala yang ia saksikan. Saksikan ini oleh batin ya. Kita mendengar di dalam istilah tasawuf ada syuhud, ada dzauq. Itu tidak jauh beda maknanya, syuhud dengan dzauq. Penyaksian batin. Dzauq juga perasaan batin, rasa batin. Dzauq. Kita buat perumpamaan dzauq barangkali begini ya. Kita melihat satu bangunan kuno ya, yang punya nilai artistik ya. Kelihatan buluk begitu, tapi punya ukiran-ukiran yang artistik ya, yang antik. Tetapi bagi orang yang tidak punya jiwa ya artistik itu ya dia melihatnya busuk aja gitu. Ya apa ini? Nah. Tapi yang memiliki jiwa artistik itu dia tergila-gila menyaksikannya, berdecak kagum setiap lekukan ukiran-ukiran itu, sampai mungkin dia mau berhari-hari memandanginya begitu. Akhirnya dia memandangnya dengan dzauq artistik dia. Nah ini adalah dari dzauq itu, dari persaksian batin itu dia mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Yang jika diurai mungkin kita tidak melihat makna-makna itu dengan mata kita. Sehingga mereka mengatakan man zaqa araf. Sebetulnya man arafa zaq, yani man zaqa araf. Barang siapa yang merasakan hanya dia yang tahu. Gitu. Nah kalau ada orang menceritakan tentang dzauqnya saja, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dan menuturkan ya, dan dia mampu mendikte, katakan itu, segala apa yang ia ketahui di atas itu, tentang apa yang dia rasa, dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tentang ya, jiwa-jiwa seseorang. Bagaimana pendapat Anda tentang si fulan? Apakah Anda misalnya Tuan Guru tahu murid Tuan Guru si A itu bagaimana dia jiwanya? Oh, dia itu terus. Nah, ini pernyataan pertama tadi. Ya, dia dapat menjawab segala pertanyaan apa yang terjadi di dalam
jiwa para muridin, dan dia juga menerangkan tentang ilmu-ilmu yang dianugerahkan kepada para aulia, kepada para arifin. Atau dia sendiri mengungkapkan tentang apa yang dia rasa, tentang apa yang dia saksikan, tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh arifin itu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dia bodoh. Ya. Karena mampu menjawab segala pertanyaan tadi. Ya. Sehingga misalnya kita datang kepada mereka, Pak, kedudukan saya ini apa kira-kira di sisi Allah? Oh, kamu ini ya, jauhnya 60% gitu. Ini dia mampu menjawab apa saja berdasarkan pengetahuan batinnya. Ya. Ini menunjukkan kebodohan. Wa ma utitum minal ilmi, yani min ilmi ruh. Ya. Ilmu di sini meskipun al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususis sabab. Kalau dipenggalkan wa ma utitum minal ilmi seolah-olah ilmu mutlak. Namun siyak konteks dalam Al-Qur'an itu adalah berbicara tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu min ilmi ruh illa qalila. Ya. Pengetahuan yang Allah berikan tentang ruh, artinya dan segala pengetahuan ruh, segala yang dirasa ruh, ya, yang gaib itu hanya qalil. Itu. Nah, maka jika menjawab semua maklumat itu, semua pertanyaan itu, ya mustahil. Ya. Atau barangkali ada pertimbangan lain, dikatakan bahwa tidak semua apa yang ia mampu jawab dan mampu bisa diresap oleh penanya pendengar. Ya. Dan jawaban atau keterangan kepada orang yang tidak dapat mempunyai yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahaminya, itu pun satu kebodohan si penerangnya, orang yang menerangkannya. Ya. Seperti misalnya bicara hakikat kepada orang yang memang tidak mau memahaminya dan dia tidak dibuka oleh Allah untuk memahaminya, ya. Tetapi dia terus menerangkannya, itu juga satu kebodohan. Kebodohan orang yang menerangkannya. Karena apa? Karena menjelaskan sesuatu sepatutnya orang itu yang mendengarnya terang, paham, dan hilang ketidaktahuannya. Nah, tetapi jika dia menerangkan sesuatu, justru pendengarnya tidak menambah atau tidak terbuka, ya, pahamnya, maka kan sama-sama benda ini majhul, ya, tidak diketahui. Gitu. Nah, jika terus dia ungkapkan, dia suturkan, dia sebutkan, ini adalah satu kebodohan. Atau dia menceritakan segala apa yang dia rasa. Ini juga merupakan pembocoran rahasia yang Allah berikan kepadanya. Maka orang sufi menyebutnya apa yang dirasa setiap orang adalah itu rahasia, asrar, yang Allah berikan kepadanya, yang orang lain tidak dapat memahaminya. Nah, kalau dia menceritakan apa yang dia saksikan, apa yang dia rasa, ya, maka itu satu kebodohan. Apa contohnya misalnya? Saya sering bertemu dengan seorang yang mengaku bahwa dia mendapat paham dari Allah. Katanya dia dibukakan oleh Allah segala sesuatu sampai gaib.
Sampai katanya kalau ngelihat orang itu saya tahu sifatnya. Nah, itu salah satu contohnya. Dia dapat menceritakan tentang segala apa yang dia rasakan, tentang yang gaib. Ya dulu ala annahu jahilun. Ya, tidak semua. Ya. Karena seorang arifin ketika dia diberitahu tentang apa yang ia saksikan, ya, dari perkara yang gaib itu, maka dia merasa bahwa Allah memberikan dia beban, ya, memberikan dia beban kepada dia, sesuatu yang layak atau sepatutnya adalah Allah yang memilikinya sendiri. Ya. Maka apabila dia dibukakan melihat tentang seseorang, ya, mungkin si wali itu jika ketemu orang itu dia malu. Ya. Seperti begini aja, seperti misalnya kita punya kacamata, ya, kacamata. Apabila kita pakai, itu kelihatan tubuhnya meskipun dia memakai baju. Kebetulan kita ngelihat perempuan kan malu kita. Itu. Ya memang, kecuali emang dia pengen pakai kacamata, pengen ngelihat itu, emang diliatin. Ya tapi dia dipakaikan kacamata itu terus ngelihat, malu. Ya, apalagi memang mereka orang yang berakhlak. Seolah-olah mereka mengatakan, Tuhan ambil lagi lah kacamatanya, ngapain? Capek. Bukan terus. Ya itu ya, bodoh. Itu tipuan nafsu. Sering orang ya dari sonanya mungkin sharing lah, karena orang-orang itu memandang ya kita mengkaji tasawuf kan, selalu diidentikan dengan tahu yang gaib-gaib gitu. Jadi dia datang tuh sifatnya sharing katanya. Makanya saya sering sekali mendapat tetamu ya seperti itu kan, tuan kiai katanya, mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya katanya gitu. Maka saya sharing ini karena banyak orang yang mengingkari saya harus mencari orang alim yang membela tentang ilmu ini. Saya pertamanya bingung, ilmu apa ya gitu. Dia bilang, saya ini kalau ngelihat orang itu terus tahu tentang sifatnya, perilakunya apa. Pernah gak Kiai seperti itu juga? Pernah kan? Katanya. Dan nanti loh kok maksa, pernah kan. Ya saya nggak bisa berpura-pura pernah, nggak pernah ya. Saya bilang enggak. Gitu. Rupanya dia pernah mendengar satu kajian saya, mungkin dilihat. Kiai pernah bilang itu di kitab itu, saya menceritakan wali bukan saya bilang. Ya, saya kan baca kitab, saya nggak pernah ceramah, saya baca kitab terus. Gitu. Ya enggak, bagaimana pendapat itu? Saya mendapatkan anugerah itu dari Allah. Lah terus Bapak ngelihat saya ini apa ini? Wah hebat, lah kan berarti bodoh. Ya. Ya padahal saya sambil gemeter juga kalau dia jawab betulan. Rupanya ya itu halusinasi. Bukan ma'rifah, itu bodoh. Kalau dia sampai ngomong apa yang dia saksikan, orang sufi nggak pernah ngomong, nggak pernah tahu. Kalau tahu itu beban yang berat, dia pengen mulang. Ya. Misalnya seorang sufi itu melihat si A,
katakanlah dia dibukakan oleh Allah bahwa orang ini pakaiannya Islami ya di masjid, tapi dia melihat bahwa orang ini adalah ahli ma'asi, atau orang ini akan kufur, orang ini, itu kan kehendak Allah bukan kehendak dia kan. Jadi dia malah jatuhnya iba, ya Allah, dan ketakutan dengan dia karena dia juga tidak menciptakan dirinya. Kalau aku seperti itu bagaimana? Jadi enggak berpikir merendahkan, menghinakan, malah maunya mungkin memeluk. Apalagi berani-berani memberitahu, loh Allah kan membocorkan rahasia yang hanya diberitahu oleh Allah kepada dia. Dan ini menunjukkan dia arif, bukan jahil. Kalau tiba-tiba datang langsung, ini jahil atau dukun gitu. Memang dia melihat sebetulnya begini. Orang yang suka begini-begini itu sebetulnya dia ilmunya ilmu primbon. Loh ya, saya khatam itu mengajinya udah. Mungkin saya yang nggak berani mengatakan itu bodoh, itu dukun, di samping orang sufi mengatakan begitu. Saya setuju banget karena ya saya merasa masya Allah. Saya pikir dulu saya wali, ternyata bodoh di sini. Ya primbon itu sampai ada satu ilmu yang mengetahui umur orang, itu ada sifat-sifatnya. Ya, dari raut muka, warna kulit, ya, kemudian bentuk mata. Jadi kalau melihat orang, nanti akan kita sesuaikan dengan nama dia dulu. Itu sudah ada ciri-ciri fisik. Nanti tanya, nama kamu siapa? Ulang, ibumu kamu siapa? Ibu kamu sekian. Padahal saya lagi ngitung bijinya itu, bukan ngelihat apa, enggak. Karena setiap bentuk mata, warna kulit, ya, bentuk muka itu ada bentuk, ada angka, ada warna, ada angka, ada nanti angka-angka itu dikalikan ya dengan nama itu hitungan hana caraka misalnya, terus jumlahnya sekian dikalikan sekian, nanti akan muncul tanggal, bulan, tahun, kamu akan mati tanggal itu. Seolah dia baca gaib dari mana? Ya, Imam Ibnu Arabi ada menerangkan bahwa untuk mengetahui gaib ada 5 jalan ya, ada 5 jalan. Pertama dari wahyu yang diberitahu oleh Allah kepada para anbiya. Itu. Ya. Nah, kedua itu ilham yang begitu saja dicampakkan ke dalam hati seseorang. Itu dimiliki oleh para aulia. Ya. Yang ketiga dari simbol-simbol yang ditampilkan oleh falak, oleh alam semesta, maka dikatakan ilmu falak, tentang hari, bulan, matahari, bumi. Itu mereka telah memberikan angka-angka ya, sifat-sifat alam semesta itu apabila menunjukkan akan terjadi ini, seperti itu, seperti itu. Tapi yang qat'i itu 2 aja yang pertama itu yang ketiga dari ilmu adad, ilmu hitungan. Tadi itu ilmu hitung, yang keempat tuh. Ya, ilmu hitung. Ya. Jadi ini semuanya ya, 3 ini bohong, yang 2 itu wahyu dan ilham, itu saja yang hakiki. Nah, orang yang memiliki ini ya adalah rahasia Allah, tidak dibocorkan kecuali Nabi diizinkan, kalau wali tidak. Sehingga ulama fikih telah sepakat jika ada seorang yang dikasyafkan, hatta Imam Ibn Taimiyah sepakat juga, jika ada orang yang dikasyafkan oleh Allah tentang seseorang, misalnya dia dikasyafkan oleh Allah bahwa si fulan itu kafir, lalu dia mengatakan kafir biduni dalil, tanpa ada dalil yang fisik, yang nas, teks ya, maka hukum kafir itu akan dikembalikan kepada dia, meskipun dia wali itu tahu, nggak boleh.
Ya. Jadi maka nggak ngomong tentang apa yang berkaitan dengan mawahib ilahiyah, tentang qulubus salikin. Nah, kebanyakan orang apabila masuk tarekat seolah-olah tujuannya itu ingin ya, mengetahui, bukan hanya mengetahui, ingin mengungkapkan. Maka selalu kita ketemu orang yang menisbatkan dirinya kepada orang sufi seolah-olah dia mau ya, menunjukkan bahwa dia yang tahu gaib, sehingga kita hati-hati, udah ketahuan begitu. Sepatutnya para murabi itu membuat orang di sekitarnya tentram. Ya, nggak ada izaz, nggak ada rasa haraj, nggak ada rasa apa namanya, orang nggak ada rasa ketakutan, rasa aman, bahkan aman berada di sisi kekasih Tuhan. Kan mestinya begitu, dia menciptakan itu, situasi itu. Bukan bawaannya kita ketakutan aja, takut ketahuan. Nah, ya, karena rahasia-rahasia yang diberikan kepada para aulia itu lengkap dengan apa namanya, kemampuan untuk menyimpannya, meliharanya, menyembunyikannya tanpa memberitahu. Hatta kalau dia ingin juga mengatakan dengan simbolik, ya, dengan isyarah. Itu sebab mereka adalah ahli isyarah. Itu. Tidak takbir, tidak ungkapan kata-kata, ibarah, tidak, tapi yushir, ya, isyarah. Itu. Contoh cerita Sidna Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum, ketika dia mau wafat, kan nggak ngomong dengan muridnya, aku mau mati nanti dalam perjalanan, tapi dia dikasapkan oleh Allah mau mati. Maka apa dia bilang? Hendaklah di antara kalian ada yang bawa kain kafan, takut di antara kita ada yang wafat. Sudah, jalan. Nggak tahu dia yang wafat. Atau memang Allah tidak beritahu bahwa dia yang wafat, tapi diilhamkan untuk ngomong kain kafan. Semua milik Allah pengetahuan itu. Kita ini mustakhdam, digunakan mustahlak oleh Allah. Nggak ada orang yang tahu gaib timbul dari pikirannya. Nah, yang dipikir-pikir tadi itu ilmu falak, ilmu adad. Ya. Falak kan apa, astronomi ya. Ya, berdasarkan ilmu ya, alam semesta. Tapi itu hanya ada. Ya. Nah maka dianggap bahwa orang yang sering menceritakan tentang apa yang ia saksikan, apa yang ia rasakan tentang orang lain atau dia sendiri gitu. Nah maka dia telah membocorkan rahasia Allah. Ada orang yang diberikan, nah, maka saya sering geram ya. Saya ini melihat apa saja terus. Wah, ada banyak dia cerita. Maka saya ada ketemu orang, saya ngelihat pribadinya ini begini dia bilang. Maka saya kasih tahu, marah dia. Kamu tahu dari mana? Ini tahu dari Allah. Makin marah. Ya, maka selalu saya minta untuk menghentikan. Kalau kamu dapatnya secara rahasia, ya, itu berarti pengetahuan itu untuk dirimu sendiri, maka jangan kamu bocorkan ke orang. Ada lagi yang mengaku saya ini tiba-tiba tahu orang tuh penyakitnya ini dan saya bisa mengobatinya. Terus kenapa? Ya saya ini heran. Loh kenapa heran? Ya untungnya artinya orang begitu yang ngomong ya dengan kita lah katakan ya, yang kita mendapat keterangan daripada
para aulia, sehingga kita bisa saling menasehati. Ya. Dia mengira bahwa dia wali itu yang salah itu di situ. Adapun Allah inspirasikan seseorang mampu melihat penyakit dan mampu mengobatinya, itu Allah berikan kepada siapa saja, kepada Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, kafir, yang Muslim, itu kena semuanya hamba Allah. Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih sembuh, maka itu bukan wali sama sekali. Tidak ada. Wali itu akhlak, udah selesai. Ya, mengamalkan Al-Quran zahiran wa batinan, sudah itu wali. Bisyariati wal haqiqah al-Muhammadiyah. Ya. Adapun kaitan tentang apa yang dia saksikan, apa dia yang rasa apa, ya. Ya, semua sama. Kita terkadang kita artinya kita orang yang normal ini, ya, bukan orang yang abnormal. Ya. Kita sering yang menghadapi sesuatu yang rasanya kok kita seperti tahu ya, ya. Kenapa tidak? Andaikan kita ini mengosongkan dalam pikiran dan jiwa kita, ya, tentang alam sekitar ini, kemudian kita masuk kepada bawah ambang sadar kita, dan terus kita konsentrasi, ya, ke dalam, mungkin kita akan mendapatkan satu inspirasi ya, yang gaib gitu. Sama, wong asalnya sama ya. Ya, sumbernya sama, yaitu Allah. Gitu. Cuman kita lebih didominasi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang berada di sekitar kita, yang kita berinteraksi terus menerus. Ya, kita sudah mempunyai prediksi-prediksi yang bersifat, ya, maddiyah. Ya. Nah, maka ketika seseorang tahu sesuatu, ya, para aulia itu tidak mengakui, ya, dia merasa bahwa Allah memberikannya dan dia merasa tidak layak. Dia ingin menjadi hamba yang tidak tahu apa-apa, itu yang nikmat yang terindah. Gitu. Sehingga kalau salah dia mohon ampun dan Allah mengampunkannya. Kalau dia lapar dia mencari duit, mencari makan dan dia kenyang, gitu. Tidak selalu berada dalam keanehan, nah ini kan penyakit, ya, penyakit jiwa. Dan orang membayangkan tasawuf itu sibuk dengan hal-hal gaib, tidak ada. Itu ada salah kaprah, ya, salah kaprah. Ini sangat jelas sekali di sini beliau katakan, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il. Ditanya apa aja tentang diri orang, pribadi orang, nasib orang, apa semualah, ya, atau keadaan seorang yang pemula, atau dia bisa menceritakan tentang apa yang dirasakan oleh para aulia. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, dia menceritakan apa yang dia rasa, apa yang dia saksikan, apa sebagai rahasia sebetulnya kalau memang betul, ya. Dan kedua, bahkan menuturkan, mendiktekan apa yang ia tahu semua itu. Ini ya dulu ala wujudi jahli la ma'rifatih. Ya, ini bukan arifin, ini bukan, tetapi jahilin. Ya. Al jahil billah bukan al arif billah. Karena ada ungkapan kulubul ahrar kuburul asrar, katanya. Ada ungkapan seperti itu. Apa istilahnya? Kulubul ahrar, jiwa para aulia, kubur, ya, al asrar itu adalah wadah segala pengetahuan yang gaib-gaib. Gitu. Allah mempunyai rahasia. Kepada siapa Allah bisikan rahasia itu? Kepada para ahrar. Ahrar dari hur, orang yang sudah bebas dari selain Allah. Dia tidak lagi menyaksikan ada
Allah selain Allah, ada Allah dari selainnya. Ada itu tidak ada kecuali Allah. Ya, maka termasuk kepada dirinya terutama, dia aja ya, dia tidak menyaksikan bahwa dia ada, yang ada hanyalah Allah. Dia diciptakan, dikehendaki setiap detik apa yang ada pada dia adalah betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membuka peluang untuk mengakui apa saja, termasuk dirinya saja tidak mengakui milik dia, milik Allah. Ya, karena Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dengan segala apa yang ada pada kamu, amalmu, sifatmu, ya, pikiranmu dan semuanya. Allah yang ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Ya, apa yang disembunyikan di dalam hati dan engkau tipu-tipu ya, secara mata pun tetap Allah mengetahuinya. Nah, maka mereka tidak akan membocorkannya, karena rahasia itu amanah Allah kepada hamba. Membocorkannya adalah merupakan khianah. Maka tidak ada, ya tadi saya cerita ada orang datang, saya tahu ini, jangan cerita kepada orang. Ya. Nanti juga hilang itu yang seperti itu, dicabut karena ternyata khianat. Ini barangkali ya untuk menunjukkan lawan daripada yang asli dan yang bukan asli, yang hakikat dan bukan hakikat gitu. Karena kalau mereka yang asli tidak tahu, ya, tidak membukanya, ya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, apa yang aku katakan adalah sedikit dari apa yang aku tahu. Ya. Itu yang dikatakan saja kita udah nggak paham, apalagi yang ya, katanya sedikit saja itu juga nggak paham. Ketika beliau bicara tentang hakikat, apa yang dia rasakan, dia cerita, ya, dia tulis dalam sebuah buku, ya, dengan menggunakan istilah-istilah yang rumit gitu. Dia bilang itu hanya secuil saja dari apa yang ya. Bahkan ada seorang ulama ditanya kepada muridnya, dapatkah engkau menceritakan tentang apa yang kau rasakan tentang hakikat ini? Maka kata gurunya, aku punya murid berapa? 200. Coba pilih 40 orang dari mereka yang paling engkau anggap pintar. Dipilih, sudah ada 40 orang. Dari 40 coba pilih 10 saja. Sudah dipilih juga 10. Dari 10 coba pilih 4 orang yang terbaik. Dipilih yang terbaik. Lalu apa jawabnya? Kalau aku katakan apa yang aku akan saksikan, maka 4 orang ini yang akan mengatakan aku kafir. Ya, artinya dia merasa bahwa apa yang akan diberikan ini belum tentu mampu dipahami oleh orang. Apa yang diceritakan ya. Itu maka orang yang mengumbar cerita dan itu ya dulu ala jahli. Saya tahu hakikat, saya tahu ya, itu bodohnya itu pakai bodoh gitu ya, bukan pakai dal. Tidak, bukan orang yang arifin, tapi orang yang jahilin. Ya. Tadi lagi saya tekankan lagi bahwa jikapun mereka mengatakan bil isyarah la bil ibarah. Ya, karena di sini beliau mengatakan wa mu'abbirun an kulli ma syahid. Lah, mereka bukan yu'abbir, ya. Tetapi mereka yusyir, yang memberikan isyarah. Kalau isyarah itu kan imma berupa simbolik, itu isyarah. Ya. Dia mengungkapkannya dengan simbol, itu isyarah. Ya, seperti Allah menyimbolkan agama dengan susu ya, apa? Yang Nabi itu dipilih suruh milih agama, ya, agama, tapi waktu Mi'raj itu dikasih susu gitu kan,
fitrah, gitu, dikasih susu. Ya. Padahal yang dimaksudkan bukan susu tetapi adalah, atau seperti mimpi ya. Mimpi itu kan ada takbirnya. Nah, karena mimpi ini menggunakan simbol. Dulu zaman Nabi apa yang dikasih mimpi 7 sapi yang kurus di Al-Quran itu? Nabi Yusuf ya. 7 sapi dan kurus. Ya, 7 tahun peceklik. Simbolnya apa? Sapi kurus gitu. Nah, maka mereka kalau juga ingin mengungkapkan apa yang mereka saksikan bil isyarah. Isyarah itu ada 2, ada menggunakan simbol, ada menggunakan kata-kata yang hanya diketahui oleh orang yang sama mengetahui itu. Gitu. Ada dengan kata-kata, tetapi isyarah. Ya, nih. Kata-katanya isyarah. Kata-kata isyarah itu adalah kata-kata yang yufham baina isnain wa huwa sir ya, lahuma. Dia rahasia berdua, kata-katanya hanya dipahami oleh mereka. Bainahu wa bainahu. Seperti Al-Qur'an alif lam mim. Yang paham Allah dan Nabi aja. Gitu. Maka orang-orang sufi mencoba untuk mengungkap dari apa yang Allah berikan kepada dia. Nah itu kalau dengan kata-kata seperti itu ya. Dan tidak mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang tahu gaib. Meskipun nggak ngomong, nggak simbolik, tapi ada ekspresi yang orang tahu, wah dia tahu gaib ini. Itu kan lebih menginformasikan lagi bahwa dirinya bodoh gitu. Dia merasa wah ini lebih hebat, lebih bodoh. Dia nggak ngomong, diam saja. Waduh, dia lagi ngebaca sesuatu itu. Kalau itu yang ya. Allah. Abu Hurairah pernah berkata begini, hafiztu min Rasulillahi jirabain ya minal ilmi amma ahaduhuma fabasastuhu linnas wa ammal akhir falau basastuhu laqata'at ya, apa itu laqata'tum minni hadal hulqum ya. Artinya kata beliau, aku mendapatkan ilmu 2 ember jirob itu 2 ember ya. 1 ember udah saya sebarin, 1 ember lagi kalau saya sebarin kamu motong leher saya. Sebetulnya ini mantap banget tuh ilmu. Bukan, maksudnya adalah rahasia yang tidak dapat disebarkan ya. Tidak boleh dirahasiakan. Maka apabila orang yang menyebarkan itu berarti nggak ada ilmunya, itu bodoh. Itu halusinasi ya. Seperti pertanyaan begini, orang apabila mengamalkan amalan untuk tujuan-tujuan dunia ya, misalnya dia baca doa bisa mindahin mobil ini ke tempat lain gitu. Doanya Al-Quran, dia mengatakan ini bukan jin tetapi Allah ya. Coba, sehingga dia menyandarkan kepada jin aja dia nggak mau, rasanya rendah, padahal itu jin ya. Dia katakan ini ilmu mawahib dari Allah, saya nggak punya apa-apa, saya sama Anda makhluk. Wah, semua dari Allah. Bukan jin ini, bukan jin ini, tidak sihir, ini adalah betul-betul dari Allah. Artinya dia mengaku bahwa dia wali, kan gitu. Padahal tidak, jin. Kalau memang wali, apalagi cuman mindahin mobil yang maknanya nggak berkaitan dengan dakwah, nggak berkaitan dengan iman, ngapain? Buang-buang energi. Loh ya, emang akrobat di lapangan memang ditonton mau nyari duit? Tidak. Ya.
Kapan wali itu sempat ngamalin amalan cuman untuk mindahin mobil, buang-buang waktu? Nggak ada. Ya, coba hatta dia nggak mau dibilang ini bukan jin, karena mungkin dianggapnya kalau jin identik dengan dukun. Ya padahal itu juga gurunya dukun mungkin. Ya, meskipun itu ayat Al-Quran tapi jin, meskipun dia ngomong ini bukan jin, jin. Gitu. Ya, bisa terbang itu menggunakan jin, Pak. Ya, tiap hari kita praktekin. Ya. Saya praktek terbang, Pak, itu kan ada galak tuh untuk di pondok itu kan nyampirin bambu ya, nyampirin kain apa di atas. Kita baca tuh doa, terus terbang ke atas tuh. Rupanya begitu naik di atas bambu itu, bambunya patah, lo berdebuk jatuh ke bawah. Nggak sakit waktu itu mah, tapi setelah sadar pada bungsut. Saya nanya ini ngapa ya? Berarti kan kagak sadar saya. Saya kira itu ilmu wali, ternyata itu ilmu dukun nih Pak. Auzubillah ya. Nah orang menceritakan ini hijab untuk ini, untuk itu. Tidak ada orang sufi membuang-buang waktu. Dia berzikir ibadah ya, illa li ajlillah. Cuman mungkin yang ngaku ini dari Allah bukan dukun, dia ngelihat mungkin amalannya adalah Al-Quran atau hijab para aulia. Tetap mau Al-Quran mau hijab para aulia. Ya, apabila dia amalkan seperti itu, maka itu bukan amalan sufi. Orang sufi itu bersih. Untuk surga, untuk neraka aja nggak boleh, untuk Allah saja. Ya, bagaimana dia beramal cuman untuk ya, menciptakan ya, itu ada salah kaprah. Bahkan ada lagi orang kalau sudah misalnya zikir dan jadzab itu dijedor-jedorin ke tembok juga katanya nggak kerasa gitu. Karena sudah jadzab dibacok juga nggak mempan katanya. Waduh, hebat amat orang sufi kalau begitu. Ya. Kapan Nabi tidak pernah kapan Nabi lupa kepada Allah? Berdarah gusinya. Kalau memang orang yang zat itu kan orang yang sudah lupa bahwa ya, tidak ada ya. Dia coba ilustrasikan seperti itu tasawuf, tidak. Ya, tolong Pak ya di delete itu pemahaman seperti itu. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin li anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa alaha. Allah menjadikan negara akhirat tempat untuk membalas ya, memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu menghimpun apa yang hendak Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat-nikmat yang bersifat benda. Ya, di dunia ini kalau Allah mau berikan nikmat yang bersifat benda nggak muat Pak. Maka nanti disisakan di surga itu, surga kita Pak, seorang itu luasnya satu dunia sendirian. Sepian Pak, sendirian satu dunia itu. Ya. Karena kalau mau dikasih ke dunia nih, ke sini Allah kasih kekayaan kita sendirian satu dunia, yang lain kemana Pak? Jauh amat kita. Kalau mau nyamperin tetangga, makanya sempit gitu. Kalau mau dapat kenikmatan yang bersifat benda di akhirat, di dunia mah benda udah nggak banyak dan fana gitu. Kan ada penceramah katanya kalau bidadari di dunia mah kentutnya bau katanya gitu. Kalau bidadari di akhirat nggak kentut-kentut.
Gitu. Di dunia mah kita satu aja. Kalau mau nambah kan perang. Di akhirat mah dikasih 7 gratis. Nggak perang satu sama lain. Artinya nggak muat, emang di sini nggak muat. Kalau nikmat hissi, tapi kalau nikmat maknawi, ya memang nggak ada ruangnya. Dunia dan akhirat sama saja. Ma'rifat, ya, fuhum, ya, haqaiq, itu diberikan di dunia semua. Tapi kalau benda tidak, maka yang bersifat jaza balasan di sini. Apa di akhirat, bukan di sini. Gitu. Ya surga kita itu Pak, satu dunia, satu orang lah. Kalau waduh saya emang gak betah kayaknya, keluasan. Makanya katanya kalau kita mau pergi kemanapun, ya tidak ada jarak waktu yang ditempuh, tidak ada. Semuanya seperti kata kun gitu. Kun jadi kun. Kita di sana passwordnya kun aja. Ya. Pengen bini 40, brek, langsung 40 Pak itu. Ya 70 nambah lagi tuh dan udah kun aja. Atau aja hilang udah yang lain satu. Pas yang satu muncul bini kita, "Mak, ini jangan ini." Dia lagi katanya. Ya ngomel lagi dah katanya. Ya, dikit di sini kan nggak pakai kun. Mau makan aja kudu nyari dulu, masak dulu, ngunyah dulu lah kan. Gitu. Ya, pernah kita jelaskan tentang masalah durasi, ya, kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Nah maka jaza itu adalah bidaril akhirah. Kemudian juga bahkan di sini dikatakan katanya Allah memberikan kepada setiap satu orang mukmin di akhirat nanti itu satu kekuasaan, satu kerajaan, ya, yang luasnya 750 tahun. Ya seluruhnya dah 750 tahun. Bukan 750 kilo Pak. 750 kilo dari sini kemana? Surabaya katakan. Ini mah 750 tahun. Coba dari sini kalau 750 kilo dari sini ke Surabaya berapa jam? Katakan 15 jam. Lah, coba hitung kalau 750 tahun. Bukan 15 jam tapi 710 tahun sampai mana itu? Makanya bininya itu 700. Kalau di hadis 700. Lah kena kemana be ada bini? Keluasan surganya lah 700. Gitu. Nanti pas balik ke istananya, nah baru bininya dah. Mendingan pergi dah keliling surga dah. Ya, sampai seperti itu. Dan juga mana? Li'annahu ajallu aqdarahum an yujazihim bidari la baqa alaha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu, ya, bahwasanya dunia ini bersifat kurang, bersifat hina, ya. Nah sedangkan sesuatu yang akan didapatkan oleh ahli surga itu adalah perkara yang mulia, ya, perkara yang mulia. Artinya balasan itu dari amal kita, itu adalah sesuatu yang syarifah, sesuatu yang mulia, sesuatu maka terlalu agung untuk diberikan di dunia, maka ditempatkan di akhirat. Karena dunia ini tempat yang tidak kekal, sedangkan barang yang akan ditaruh kekal. Ya barang yang akan ditaruh itu kekal dan tidak cukup. Ya.
Taib. Bahkan ada hadis ya, katanya tempat pecut di surga nanti, tempat pecutnya doang itu sudah lebih cakep dari segala sesuatu yang indah di dunia ini. Ya katakanlah kita ngelihat ada istana, WC-nya itu cakepan WC dia sama tempat tidur kita. WC-nya doang cakepan ya. Keset di WC aja itu udah kita kayaknya udah kasur empuk kita itu. Itu kan masih terukur. Ya, maka yang di surga itu dikatakan ajalla aqdaruhum an yujazihim bidari la baqa'alaha. Terlalu agung balasan itu untuk diberikan di tempat yang tidak baqa. Karena tempat ini, dunia ini tempat yang fana, tempat yang hancur, tempat yang kotor, tempat yang tidak sesuai untuk mendapat balasan. Itu hikmah yang kedua ya. Nah. Wa qala radhiyallahu anhu, "Idza aradta an ta'rifa qadrak indahu fanzur fi ma za yuqimak." Ya, yuqimuk. Ya, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, ya, apakah kita termasuk orang yang diterima oleh Allah dan orang yang bahagia atau orang yang ditolak ya, atau orang yang menderita gitu. Fangzur, maka lihatlah bimaza yuqimuk ya. Maka lihat apa ya yang telah Allah dudukkan engkau di kedudukan itu ya. Apakah kita ditempatkan oleh Allah di tempat taat atau ditempatkan di tempat maksiat. Jika Allah dudukkan di tempat yang taat ya, maka kita termasuk ahlil qabul. Tetapi kalau kita berada di tempat maksiat, Allah dudukkan kita di tempat yang orang-orang yang mardud, orang-orang yang tidak diterima, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia memang orang yang ahli syaqawah, maka Allah takdirkan, Allah gunakan dia pada apa-apa yang ia murkai, seperti melanggar melanggar segala hukum syariat, yang melanggar larangan-larangan agama ya. Ya. Karena kita tidak tahu apakah kedudukan kita di sisi Allah mulia atau tidak. Kita hanya dapat melihat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berada di tempat, waktu ya, yang kita di situ melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka berarti itu ya, merupakan satu tanda bahwa kita mulia di sisi Allah, diterima. Tapi ketika kita berada di tempat maksiat, ya itu adalah kedudukan kita seperti itu ya. Secara umum ya, seperti itu. Namun dari hikmah ini ya, dari hikmah ini dapat dipahami oleh dua orang. Yang pertama tadi itu secara umum begitu. Artinya secara awam untuk melihat kita ini di sisi Allah baik atau tidak, ya lihat amalnya gitu. Kalau dia amalnya baik maka dia baik. Kalau dia melanggar agama maka dia buruk di sisi Allah. Ya, namun dari hikmah ini juga orang-orang sufiin, orang-orang arifin ya, yang kedudukannya ya, di sisi Allah lebih mulia, maka standarnya, ukurannya adalah bukan amal tetapi kedudukan hati ya. Sehingga yang dimaksud dengan idza aradta an ta'rifa qadrak ya,
Qadrak di sini adalah kedudukan ya. Apakah dia ini seorang muqarrabin, apakah seorang siddiqin, apakah seorang aulia? Maka pangzur fi madza yuqimuk itu bukan amal ya. Apakah dia ditaat atau di maksiat, bukan, tetapi dia melihatnya yaitu ma yuriduhu ala qalbi ya, min idraki jalalatihi wa 'azamatihi. Gitu. Suruh dilihat madza yuqimuk. Apa yang dibangun oleh Allah di dalam hatimu. Kalau di situ ada rasa ketakutan kepada Allah ya. Kemudian rasa melihat Allah agung. Ya ini untuk orang-orang yang khusus, melihatnya bukan dari segi taat. Mungkin aja dia sholat, hatinya tidak kepada Allah, maka dia bukan orang yang muqarrab, bukan orang yang arifin, bukan orang yang aulia. Ya, kalau secara zahir kita udah ada di tempat yang baik aja aman udah, ya, kita makbulin. Ya, tetapi mereka tidak cukup sampai di situ ukurannya. Ya, kalaupun sudah berada di tempat yang baik, ya, maka kita sering mendengar cerita ya, antara dua orang, yang satu berada di dalam masjid 24 jam dengan Quran dan hadisnya, yang satu berada di warung 24 jam dengan dunianya. Tetapi tiba-tiba ada orang sufi lebih menghormati mereka itu daripada ini. Kenapa? Karena dia menyaksikan secara rohaninya bahwa dia hatinya lebih terpaut terus kepada Allah. Ini malah dia lebih merasa bahwa dirinya hebat, dirinya soleh, dirinya lah. Ya, tapi kalau secara umum ini aman sudah, makbul. Ya, tetapi orang-orang khusus tidak melihat sisi zahirnya, tapi lebih kepada sisi batinnya. Mereka fi hadrah ilallah, mereka justru yang ada di dalam hadrah Allah. Ini ya, fi hadrah syahwah, ya, fi hadrah al-hawa wan nafs. Gitu. Namun ukurannya tetap, sehingga ada ungkapan, ada apa namanya? Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an ya'lam manjilatahu indallah falya'lam manjilatallahi fi qalbik, min qalbi. Orang yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka ya, lihatlah, rasakanlah kedudukan Allah di sisinya. Apa maksudnya manjilatallah fi min qalbi? Kedudukan Allah di sisinya. Ada enggak sifat sabar, ridha, syukur, pasrah, tawakal, khusyuk, ikhlas? Ya. Karena makin banyak sifat itu, ya, dia makin merasa tidak memiliki apa-apa. Karena semuanya Allah tangani. Makanya disebut wali itu kan Allah tangani, bukan dia yang menangani. Ya. Dikasih musibah, dia merasa Allah memberikan dia sabar. Allah. Jadi yang ada dia bersyukur, ya Allah. Allah telah membuat aku ya, sabar, ridha, syukur. Dari mana apa namanya? Dia cepat kembali kepada Allah itu dari sifat yang dimiliki itu. Sifat itu yang yashhad wa yadzuq. Sifat itu yang menyaksikan dan merasakan, bukan pikiran dia. Gitu. Maka ya, jika dia merasa bahwa Allah begitu agung, bagaimana merasakan Allah begitu agung, gak muat di hatinya, seperti orang demen. Ya, kalau orang demen kan, ya, dia ingat kekasihnya itu, ya, atau kekasihnya itu telah mengisi ruang pikiran dan dirinya, sampai gak muat, sampai kenyesekan kita. Kalau udah ingat demenan, nyesek, terlalu agung. Ya, dia mengisi relung pikiran dan hati kita. Gitu. Nah, mereka para aulia itu begitu menyaksikan keagungan Allah. Ya. Apa konkretnya begitu yang ada pada dirinya adalah sifat-sifat itu tadi. Ya, jadi dia merasa agung, ya Allah. Ya. Nah, orang apabila itu dicabut,
maka keagungan Allah tidak dirasakan, maka yang muncul adalah keagungan dirinya. Saya ini mantap men ya gitu. Heran saya sama diri saya, kok hebat begini itu. Jadi begitu itu. Ya, saya bingung, saya tiap hari saya mikirin saya ini kok jadi begini tuh. Nah, itu udah mulai gila itu. Campur bodoh sama gila dan sama sakit jiwa itu udah lengkap. Jangan ditemenin. Karena dia nanya mulu tentang dirinya, lah dia kagak tahu. Lah apalagi kita. Ya. Lu ngerasain nggak? Gua heran gua, tiap malam gua udah cepet-cepet tinggal itu. Bahaya itu. Ya. Lama-lama nggak tahu barat timur, nggak tahu, waduh, celaka. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah. Ini lebih indah lagi. Ketika Allah telah memberi rezeki kepadamu, apa rezeki apa? Pertama rezeki taat. Apa taat itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara zahir. Secara zahir dia tidak maksiat, secara zahir dia selalu melakukan yang taat. Itu rezeki dari Allah. Ya. Wal ghina bihi, dan dia merasa cukup dengan Allah, perlu ya kepada Allah dan tidak perlu kepada yang lain. Artinya dia tidak cenderung kepada semua ketaatan itu. Ya. Artinya bukan dengan amal itulah ya, dia mencapai mengenal Allah. Ya. Bukan dia merasa tadi itu, waduh, saya kalau malam itu kalau udah sembahyang malam nggak mau berhenti itu susah saya ngeberhentiin kan gitu. Salah-salah itu datang dari dirinya sendiri begitu. Nah itu ya, udah dikasih rezeki seperti itu, tetapi hatinya tidak bergantung kepada semua amalannya, tapi lebih kepada bergantung ya, kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada dua itu katanya, fa'lam, ketahuilah bahwa berarti Allah telah melumuri, memberikan kepadamu nikmat yang banyak, zahir dan batin. Ya, fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'amahu zahirah, apa itu taat. Ya, wa batinah, kamu mengetahui ya, ma'rifat pengetahuan atau ma'rifat yang membawa ya, kegaibahan, artinya yang tidak merasa bahwa itu dari dia dan tidak melihat bahwa ya, kan penyakit orang yang misalnya dikasih rezeki taat, apa penyakitnya? Satu, dia melihat bahwa dia rajin banget ru'yat nafsi ya, melihat dirinya begitu, nantinya mau ngomong mulu gitu, mau cerita mulu gitu. Orang ngomong apa dia mah langsung, saya baru sholat 2 ini gitu. Loh. Iya. Itu rezeki batin tidak dapat. Tapi ketika diberi taat, kemudian ditangani oleh Allah jiwanya ya, begini, sepatutnya orang yang diberikan taat oleh Allah itu kan anugerah dari Allah. Coba orang, kalau kita disuruh dipilih anugerah taat, mana lebih mulia dengan anugerah dunia misalnya, kita akan mengatakan anugerah taat ya. Ya, artinya akal iman kita mengatakan anugerah taat lebih agung. Nah sekarang misalnya kita diberi oleh orang dunia, kita dikasih istana, dikasih perusahaan ya, dikasih PT, dikasih istana, dikasih fasilitas, semuanya lah, bahkan gajinya 1 bulan 1 miliar misalnya ya. Kira-kira kita punya enggak rasa besar di depan si pemberinya? Makin kecil kan, makin rasa kecil karena pemberiannya banyak
makin rasa kecil. Gitu. Nah, orang diberi ilmu, diberi amal, diberi taat, itu kan Allah yang beri. Kudunya dia merasa kecil dari pemberiannya itu. Ini enggak, ya Allah, bukankah saya sudah taat? Saya udah jadi ustadz 30 tahun ini, ya Allah, telah membantu agamamu. Ya kok dibiginiin aja gitu. Coba ini ustadz yang termasuk enggak dapat rezeki batin. Ya, apalagi kita ustadz nih, ya memang kerjaan ustadz kan ngaji, dakwah. Tiba-tiba ada orang yang ngehina. Malah kita mikir, coba, ya Allah, apa salah saya? Ya, saya nggak pernah berbuat apa-apa, saya cuman ngajar atau saya heran, saya serahkan Allah orang itu kepadamu. Boleh kata diam itu doanya udah mantep banget. Ya. Nah ini artinya orang yang hanya mendapat rezeki zahir, tidak mendapat rezeki batin. Ya, tidak mengerti tentang hakikat-hakikat ilahiyah. Ya, kenapa Allah beri musibah, Allah beri ujian, Allah beri, ya, padahal itu Allah mau meningkatkan derajatnya. Gitu. Namun apabila diberi rezeki kedua-duanya, berarti apa namanya? Dia telah mendapatkan anugerah nikmat. Ya, itu pakainya asbaga. Asbaga itu apa? Asbaga itu di apa? Ya, dicetak, ya, dicelup. Nah, artinya udah dicelup, nikmat itu udah dicemplungin, ya, ke nikmat zahir dan batin. Artinya menunjukkan dia banyak mendapatkan nikmat dan zahir dan batin. Wa qala radhiyallahu anhu, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka Allah. Sebaik-baiknya apa yang kamu minta, ya, kepada Allah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kalau kita ingin tahu sesuatu apa yang paling baik yang kita minta kepada Allah, apa? Adalah sesuatu yang Allah minta kepada kita. Kita minta agar kita menjadi hamba. Maka kita mohon, jadikanlah aku hamba yang baik. Jadi permintaan yang terbaik adalah yang Allah minta dari kita. Ya. Jadi bukan minta yang lain-lain, tapi aku minta apa yang engkau ridhoi. Misalnya, ya Allah, berikanlah apa yang engkau ridhoi, ya engkau anggap baik untukku. Ya, kalau kita minta punya keperluan juga, kita keperluan memang sekarang nih keperluan kita 25 juta. Jangan, ya Allah, 25 juta aja ya Allah. Ya, sekarang aja, biar setelah itu mah nggak usah. Itu nggak usah. Lah jadi kenapa minta pakai dibatesin ama nggak usah lagi, udah itu doang, pas dikabulin aja, ya Allah, ya ya kali ini aja, nanti coba itu. Ya, sebetulnya Allah banyak, maka berikanlah apa yang kau anggap patut untukku. Ya, itu adalah permintaan yang terbaik yang dikembalikan kepada Allah yang lebih mengetahui kita. Ya, maka itu sebabnya orang sufi menjelaskan tentang adab berdoa, katanya, kalau kamu punya keinginan dan atau ketakutan, ya, kepada sesuatu, maka ketika engkau bermohon kepada Allah, engkau takut Allah tidak mengabulkan keinginan itu, maka janganlah engkau berdoa, lebih baik engkau diam saja. Ya, jangan coba engkau ungkapkan keadaan itu dengan kata-kata doa. Karena kalau diungkapkan, ya Allah, jangan sampai saya nggak jadi sama dia, kalau nggak jadi mati. Saya kan ungkapan, emang begitu ungkapannya, karena dia nggak sanggup. Dia ingin, tapi kalau Allah nggak kabulkan, nggak sanggup. Maka jangan ngomong, karena kalau ngomong keluar dari adab doa. Ilok Allah kagak ngabulin, no, coba tadi dikit aja. Kali inilah, ini kan banyak kata-kata yang kurang ajar, gitu. Tetapi kalau kita memang sudah punya kepasrahan, ya, bahwa
kita menginginkan ini, kalau memang Allah nggak takdirkan, ya sudah kita terima. Ngomonglah sengomong-ngomongnya, maka tidak akan keluar kecuali kata-kata hanya engkau yang tahu, engkau juga yang akan memberikan, engkau juga yang akan memeliharaku. Aku serahkan semua keinginanku, itu pun dari engkau. Keinginan ini pun engkau yang menciptakan, maka aku. Nggak ada kata-kata kecuali itu, karena dia jangan sedoa-doanya aja. Ya, maka dikasih garis besar, permintaan yang terbaik adalah apa yang Allah minta kepadamu. Ya, jadi orang soleh, diampunkan dosanya, mendapat ilmu yang bermanfaat. Makanya ada contoh-contoh doa orang sufi, meskipun orang sufi itu mengubah doa seabrek-abrek, tidak keluar dari etika doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis itu. Rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kan indah itu. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa in lam taghfir lana lanakunanna, indah itu. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami, seolah kami ngaku salah ya Allah. Ya, maka berikan kami taubat. Kalau enggak, waduh celaka kami. Ya, itu doa-doa yang terbaik yang Allah inginkan. Ya. Karena tadi kita bercerita bahwa makin banyak diberi, kudunya makin hamba. Pemberian yang agung adalah taat, amal, ilmu, makrifat. Ketika Allah berikan, istilahnya udah makin hilang aja dirinya, udah di sisi Allah, bukan makin besar. Maka kata orang sufi, justru orang dikasih maksiat itu malah dia yang hamba. Sehingga Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, rubba maksiatin aurathat dzullan wan kisara. Berapa banyak maksiat justru membentuk orang yang ya, jiwanya jadi hina, dina, zul. Ya. Dia hina, wan kisaro, dan dia rasa dina, rasa nelangsa. Rubba ta'atin aurasat izzan wastikbaro. Berapa banyak Allah kasih taat, malah membuat dia angkuh, sombong, congkak. Maka dalam hal ini orang sufi dalam konteks ini mengatakan lebih baik yang maksiat itu, karena dia menjadi hamba. Kudunya mah yang diberikan Allah dan terus menjadi hamba itu yang diberikan ketaatan. Ya. Nah, maka tadi jika dikasih rezeki taat, tidak dikasih rezeki ghina bihi, maka dia tidak sempurna. Tetapi jika diberi dua-duanya, maka sempurnalah nikmatnya. Ya, terakhir ya. Yang terakhir, wa qala radhiyallahu anhu, al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'ada min nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Kesedihan terhadap terhadap tidak adanya taat. Kita tidak dikasih rezeki taat oleh Allah dan kita merasa sedih. Sedih kita, ya Allah, ya, saya belum bisa qiyamul lail, saya belum bisa sholat jamaah, saya belum bisa mendatangi majelis ilmu setiap minggu misalnya. Ya, maka kita tidak memiliki ketaatan pada saat itu. Misalnya ya, di waktu sholat ya, tidak mendapatkan jamaah. Ya, katakan waktu ada pengajian pada saat itu dia tidak berada di tempat pengajian, artinya ditakdirkan oleh Allah belum kepengen, malas dan apa lain sebagainya. Ma'adamun nuhudi ilaiha, tetapi pada waktu berikutnya, hari berikutnya ke bulan berikutnya ke ya, tidak ada kemauan, ya, dorongan yang kuat ya, untuk melakukan ketaatan, min alamatil ightirar, ya, itu merupakan
indikasi atau tanda ada tipu daya dari syaitan, dari nafsu. Ya, itu kesedihan yang menipu. Ya Allah saya nggak ngaji ya, gitu. Sampai minggu besoknya lupa gitu. Itu kesedihan yang palsu. Itu ada permainan nafsu. Adapun kesedihan yang benar itu sebaliknya dari pernyataan itu, namun di hikam ini tidak tidak diceritakan. Ya artinya berarti kesedihan yang benar itu apa? Kesedihan yang dapat membangkitkan kamu ya taat di hari berikutnya atau ya, di minggu berikutnya. Kalau juga dia menangis, maka menangisnya juga menangis yang benar, bukan menangis yang dusta. Jika itu yang terjadi pada diri kita, itu berarti Allah telah menganugerahkan sifat mulia pada diri kita. Ya. Kenapa? Karena begini, kalau memang dia orang yang memiliki al-huznus shadiq wal buka'us shadiq, dan itu merupakan maqam mulia, ya. Kan secara logikanya begini, kalau kita nggak ngikutin ngaji satu kali, maknanya kita ketinggalan paham, ya, maka kita sedih. Tapi minggu depannya nggak ngaji lagi. Ini contoh, itu mainan nafsu, ya, pura-pura sedih. Gitu. Tapi tidak ada penyesalan dan tidak mendorongnya untuk minggu depan hadir. Ya. Tetapi kalau ternyata kesedihan itu mendorong dia untuk bangkit, maka pemahaman yang kemarin itu nggak dilewati sama dia, nggak dapat, meskipun bukan babnya, maka Allah akan bukakan paham yang tidak dibukakan oleh yang kemarin hadir, tapi ya, hadirnya juga hadir palsu juga. Seperti itu. Ya, itu dikatakan oleh Syekh Ali Ad-Daqaq. Ya, artinya orang yang memiliki kesedihan yang benar di jalan Allah, dia menempuh beberapa waktu, beberapa saat, atau satu hari, atau satu minggu, atau satu bulan, ya, sama dengan orang yang menempuhnya bertahun-tahun. Ya, tetapi bagi mereka yang palsu-palsu. Nah, demikianlah sekalian, ya, pada malam ini kita telah menghabiskan hikam 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya hikmah. Itu. Insyaallah jika ada umur dan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung bulan depan ya di hikam-hikmah berikutnya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.